Maka Abu Yusuf pun terheran, dari mana datangnya orang-orang ini? Padahal di gurun pasir tidak ada manusia ketika itu, hanya Abu Yusuf dan sahabatnya saja. Dan yang lebih mengejutkan lagi oleh Abu Yusuf rasakan adalah ketika di kain kafan tersebut tertulis hadza jaza min athari ridallah ala ridha nafsihi. Ini adalah balasan bagi orang yang dia ridho kepada Allah melebihi ridho terhadap dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di Kelangnan TV, alhamdulillah kita berada di bulan Zulhijjah, di mana bulan ini adalah bulan haram, bulan yang mulia. Ada satu kisah di kitab An-Nawadhir karya Imam Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi. Ya, beliau mengisahkan kisah dari Abu Yusuf, Ya'qub bin Yusuf. Beliau memiliki salah seorang sahabat, yang sahabat tersebut tidak kalah solehnya dengan Abu Yusuf, tidak kalah takwanya dengan Abu Yusuf, dan tidak kalah ibadahnya dengan Abu Yusuf. Mereka berdua sahabat yang saling memotivasi baik dunia maupun akhirat. Suatu ketika Abu Yusuf bersama sahabatnya sedang melakukan perjalanan di bulan Zulhijjah. Ya, karena di awal 10 hari bulan Zulhijjah mereka berpuasa sampai akhirnya Allah berkehendak atas sahabat Abu Yusuf meninggal dunia di padang Sahara dalam keadaan dia berpuasa. Maka karena tidak ada orang lagi, maka Abu Yusuf dengan berpikir segera beliau mencari kain kafan yang akan digunakan untuk mengkafani saudaranya. Maka ketika Abu Yusuf sedang sibuk mencari kain kafan dan beliau kembali, apa yang dilihat oleh Abu Yusuf? Beliau melihat sekerumunan orang, banyak orang sudah mengkerumuni ayat sahabatnya. Karena saking susahnya untuk masuk dan menerobos kerumunan manusia ketika itu, maka Abu Yusuf pun terheran, dari mana datangnya orang-orang ini? Padahal di gurun pasir tidak ada manusia ketika itu, hanya Abu Yusuf dan sahabatnya saja. Namun tiba-tiba datang kerumunan orang yang beliau mendengar sendiri dari kerumunan tersebut bahwasanya orang-orang menyebut sahabatnya sebagai orang yang zuhud, orang-orang menyebut sahabatnya sebagai waliullah. Masya Allah. Kemudian Abu Yusuf berusaha untuk menerobos masuk kepada sahabatnya, dan ketika Abu Yusuf berusaha untuk menembus kerumunan manusia tadi dan melihat saudaranya telah dalam keadaan sudah dikafani. Dan yang lebih mengejutkan lagi oleh Abu Yusuf rasakan adalah ketika di kain kafan tersebut tertulis hadza jaza min athari ridallah ala ridha nafsihi. Ini adalah balasan bagi orang yang dia ridho kepada Allah melebihi ridho terhadap dirinya sendiri. Wa ahabba liqa'ana, dan bagi orang yang dia rindu akan bertemu denganku. Wa ahbabna liqa'ahu, maka aku rindu bertemu dengan dirinya. Masya Allah, terkejutnya Abu Yusuf sampai akhirnya Abu Yusuf mengkebumikan sahabatnya. Dan setelah selesai prosesi pemakaman, Abu Yusuf nampak capek. Dia terasa lelah sampai akhirnya dia tertidur. Dan di dalam tidurnya Abu Yusuf bermimpi melihat sahabatnya tadi mendatanginya. Dia naik di atas kuda berwarna hijau. Sahabat Abu Yusuf mengenakan jubah berwarna hijau pula dan membawa panji di tangannya. Dan nampak di belakangnya ada beberapa orang yang tampan, rupawan. Maka Abu Yusuf bertanya kepada sahabatnya dalam mimpi, "Wahai sahabatku, siapakah mereka yang berada di belakangmu?" Kemudian sahabat Abu Yusuf berkata, "Mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum." Kemudian Abu Yusuf bertanya kembali kepada sahabatnya, "Untuk apa mereka kemari? Wahai sahabatku, mereka datang untuk menziarahiku, untuk bertakziah terhadapku." Kemudian Abu Yusuf bertanya kembali, "Apa yang menyebabkan engkau sampai mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini?" Kemudian sahabat Abu Yusuf mengatakan,
aku adalah orang yang senantiasa ridho kepada Allah. Bahkan ridhoku kepada Allah melebihi ridhoku terhadap diriku sendiri. Yang kedua, aku adalah orang yang senantiasa melazimi puasa di bulan Zulhijjah, terkhusus di 9 hari awal bulan Zulhijjah. Sahabat Langganan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedikit cuplikan yang ditulis oleh Imam Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi dalam kitab An-Nawadhir tentang Abu Yusuf dan saudaranya. Marilah kita ambil hikmah. Ada keutamaan-keutamaan, ada amalan-amalan yang membuat kita berada pada posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan posisi yang mulia ketika kita sudah meninggal dunia. Salah satunya dari cerita ini bisa kita ambil, yaitu puasa di bulan Zulhijjah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kanu Rasulullah SAW yasumuna tis'a Dzulhijjah." Sesungguhnya Rasulullah SAW saum, beliau berpuasa di 9 hari awal bulan Zulhijjah. Riwayat Abu Daud. Maka inilah amalan bagi kita yang mampu melaksanakan, maksimalkan di bulan Zulhijjah. Walaupun saat ini sudah berlalu, insya Allah ini menjadi bagian daripada amal yang perlu kita ketahui, dan amal apapun itu yang sedikit namun mampu kita laksanakan, lazimkan itu. Siapa tahu amal itu yang akan menjadi kemuliaan bagi kita setelah matinya kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.